Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Hari ini kembali kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melewati 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Sebelum kita bersama mendengarkan renungan akan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa dan penuh hikmat, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati kami agar kami memahami kehendak-Mu, dan ubahlah hidup kami agar selaras dengan pikiran Kristus. Biarlah setiap kata yang disampaikan berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16 diberi judul bagi kita, Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang ini manusia mengejar berbagai bentuk hikmat. Kita mencari hikmat dalam buku-buku filsafat, seminar motivasi, teori ekonomi, dan strategi politik. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa ada hikmat yang berbeda, hikmat yang lebih tinggi, hikmat yang tidak dimengerti oleh dunia. Itulah hikmat Allah. Mari kita kembali membaca dalam 1 Korintus, pasalnya yang kedua ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dan hari ini kita akan menggali apa itu hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, dan mengapa itu penting bagi kita. Yang pertama melewati ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, hikmat Allah bukanlah hikmat dunia. Paulus berkata bahwa hikmat ini tidak berasal dari para penguasa dunia ini yang sedang menuju kebinasaan. Hikmat Allah tidak dapat ditemukan di ruang kuliah, di ruang rapat para eksekutif, atau di panggung politik. Mengapa? Karena hikmat Allah bukan hasil logika manusia. Bahkan para penguasa dunia ini termasuk Pilatus dan para pemimpin agama waktu itu tidak menggali hikmat Allah. Akibatnya mereka menyalibkan Tuhan. Dan hal ini juga menjadi peringatan bagi kita, bahwa jangan menilai kebenaran hanya dengan akal atau kepandaian manusia. Hikmat dunia sering kali bertentangan dengan rencana Allah. Banyak hal yang menuntut dunia ini lemah dan bodoh, justru dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat dan berhikmat. Dan yang kedua kita melihat pada ayatnya yang ke-7, hikmat Allah sudah ada sebelum dunia dijadikan. Hikmat Allah ini bukanlah reaksi terhadap krisis, bukan jawaban darurat atas doa manusia. Sebaliknya, hikmat ini telah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa Allah sudah merancang keselamatan manusia dalam Kristus sejak kekekalan. Dan ini menunjukkan kedaulatan dan kasih-Nya yang luar biasa. Sebelum kita jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyediakan jalan keselamatan melalui salib. Dan mengapa hal ini penting? Karena hidup kita kadang terasa kacau. Dunia penuh ketidakpastian. Tapi kita diingatkan, Allah punya rencana yang kekal, rahasia dan sempurna. Bukan hanya untuk dunia ini saja, tetapi juga untuk dalam hidup pribadi kita. Dan yang ketiga, bisa kita lihat pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12, bahwa hanya Roh Kudus yang bisa menyatakan hikmat ini. Paulus mengutip dalam kitab Yesaya, pada ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, hikmat Allah bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan otak pikiran manusia,
tetapi harus diungkapkan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Allah yang menyelidiki hal-hal yang dalam dari Allah itu sendiri. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membuka pikiran dan hati kita untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Itulah sebabnya tanpa pertobatan dan kelahiran baru, seseorang tidak bisa sungguh-sungguh memahami Injil. Orang dunia akan menyebut Injil sebagai kebodohan, karena mereka belum menerima Roh Kudus. Dan yang keempat, kita boleh melihat pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16, manusia rohani mengerti pikiran Kristus. Paulus membedakan antara manusia duniawi dengan manusia rohani. Yang duniawi tidak bisa mengerti apa yang dari roh. Dan apa yang dari Roh Allah baginya semua itu adalah kebodohan. Tapi yang rohani yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dapat mengerti dan menilai segala sesuatu, bahkan memiliki pikiran Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita pikirkan sejenak. Apakah kita selama ini mengandalkan akal sendiri dalam mengambil keputusan? Atau kita sungguh mencari kehendak Allah dengan rendah hati dalam doa dan dalam firman dalam pimpinan kuasa Roh Kudus? Milikilah pikiran Kristus, yaitu pikiran yang taat, rendah hati, penuh kasih, dan selaras dengan kehendak Bapa. Dan hikmat Allah bukan sekedar pengetahuan, tetapi arah hidup yang tunduk kepada kebenaran Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dunia kita penuh dengan kebingungan, krisis moral, dan kesombongan intelektual. Tapi Allah menawarkan kepada kita hikmat yang kekal, hikmat yang tersembunyi, namun disingkapkan kepada anak-anaknya, yaitu salib Kristus dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita bersama merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup hanya dengan hikmatku sendiri. Singkapkanlah hikmat-Mu yang mulia di dalam kehidupanku. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang maha bijaksana, kami bersyukur untuk hikmat-Mu yang agung, yang tidak dapat dicapai oleh kekuatan pikiran manusia. Engkau telah merancang keselamatan kami sebelum dunia dijadikan, dan Engkau menyatakannya di dalam salib Kristus, dan bukan dengan cara dunia, tetapi dengan kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami dapat mengerti hikmat Allah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.